Hai, kembali lagi kita di channel Gracella Silaban TV. Nah, kita lagi berada di kota Cimahi, di mana Cimahi itu terkenal dengan julukan kota hijau atau militer. Mengapa kata Cimahi terdiri dari dua suku kata, yaitu Cai dan Mahi. Cai yang artinya air, Mahi yang artinya penuh. Mengapa harus Cimahi? Karena kota ini dialiri banyak sumber mata air. Kenapa kota ini disebut kota militer? Karena memang daerah ini banyak pusat pendidikan untuk para militer, misalnya pusat pendidikan perhubungan atau Pusdikum, terus pusat pendidikan polisi militer atau Posdikpom, terus pusat pendidikan pembekalan angkutan atau Pusdikbekang, terus pusat pendidikan peralatan atau Pusdikpal, terus pusat pendidikan pelatihan infanteri, pusat pendidikan infanteri atau SPI Pusdiktif. Nah, kita bisa lihat ini salah satu pusat pelatihan infanteri. Itu bertingkat ya. Terus ada pusat pendidikan artiteri Medan atau Pusdikatmed. Terus ada lagi pusat pendidikan pengetahuan umum. Nah, ini pusat pendidikan pengetahuan umum atau pengumuman. Nah, mereka lagi berolahraga. Suatu kebanggaan artileri lampu merah hantu laut kepaskan yang ku rasakan hutan dan gunung bukan terus maju demi satu tujuan kemerdekaan. Keren kan? Itu sebabnya kota ini disebut kota militer, karena di sini banyak pusat pendidikan untuk para tentara. Selain itu juga kenapa kota ini disebut dengan kota hijau? Karena di kota ini juga begitu banyak markas militer, jumlahnya ya cukup banyak, ditambah lagi dengan asrama militer yang jumlahnya banyak juga. Dengan banyaknya pusat pendidikan tentara dan fasilitas kemiliteran lainnya, maka sekitar 60% wilayah di kota Cimahi digunakan oleh tentara. Ya, mungkin karena itulah kota ini disebut julukan kota hijau. Bagi kalian yang penasaran dengan kota ini, silahkan datang ke Cimahi, karena di sini begitu kalian masuk ke kota ini langsung disuguhi dengan nuansa kemiliterannya. Ayo ikuti lagi kitanya. A few moments later. Gedung The Ritz Historis dibangun pada tahun 1895. Dulu nama gedung ini diberi
Socialist Floor Official Event. Pada masa Belanda, gedung ini dulu digunakan sebagai tempat berkumpul dan hiburan khusus untuk para petinggi tentara Belanda. Di sana ada tempat teater, dansa, pertunjukan film, tempat biliar, dan sebagainya. Tapi sekarang gedung ini sudah digunakan sebagai ajang pernikahan, pertemuan, pameran, seminar, dan lain-lain. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan gedung ini, silahkan datang ke Cimahi ya. Ini rumah sakit Tempo dulu. Nah, ini yang sekarang. Rumah Sakit Dustira. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, rumah sakit ini diberi nama Military Hospital dengan luas tanah sekitar 14 hektar. Rumah sakit ini juga menjadi rujukan bagi tawanan tentara Belanda dan perawatan tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Run. Namun pada tahun 1945 hingga 1947 bangunan ini kembali dikuasai oleh pemerintah sipil Hindia Belanda atau NICA. Pada tahun 1949, Military Hospital diserahkan oleh militer Belanda kepada Tentara Nasional Indonesia yang diwakili oleh Letkol Dr. Kornel Singawinata. Sejak saat itu, rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Teritorium 3 atau Siliwangi yang ke-10. Teritorium 3 Siliwangi yang ke-10, Kolonel Kawilarang menetapkan nama rumah sakit ini dengan nama Rumah Sakit Dustira. Menurut dia, ini adalah wujud penghargaan terhadap jasa-jasa Mayor Dr. Dustira Perwira Minjaya sebagai pejuang di medan perang dan memberikan pertolongan untuk para korban peperangan, terutama untuk wilayah Padalarang. Nah, sekarang rumah sakit ini sudah dibuka untuk khalayak umum ya, bukan hanya untuk para anggota militer, walaupun ini adalah rumah sakit militer. Bagi kalian yang penasaran dengan rumah sakit ini, silahkan datang ke kota Cimahi. Bangunannya masih sama seperti zaman Hindia Belanda. Nah, ini kuburan para Belanda yang gugur. Tempatnya berada di Kerkop. Di sini jika kita di Kerkop atau di Lewigaja. What?
Di sini makam-makam ini sangat terawat hingga sekarang. Dan jika kalian penasaran silahkan datang ke Karkop ya. Saya juga kurang tahu banyak tentang ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel Graciela Silaban TV. Jangan lupa di subscribe ya. See you again.